Pernah diblokir atau kena banned ketika menggunakan WhatsApp untuk jualan? Nah, disinilah solusinya. Alhamdulillah per hari ini saya juga masih melakukan blasting broadcast seri mungkin 5.000, 10.000 dan aman dari banned. Oh bisa? Oke, simak video selengkapnya. Nah, sebenarnya WhatsApp marketing itu fungsi utamanya adalah untuk interaksi. Fungsi utamanya untuk membangun engagement. Maka dari itu, kita jangan berpikir bahwasanya WhatsApp marketing itu adalah blasting. WhatsApp marketing itu adalah spamming. Ngecat random ke orang lain. Kenapa? Karena ketika kita berpikirnya seperti itu, maka kita juga akan aktivitasnya seperti itu. Tapi Mas Yasin kok bisa ngeblast tanpa kena ban? Nah, memang aktivitasnya blasting, broadcasting, tapi strateginya yang berbeda. Nah, jika kita pengen WA kita aman dari banned, kita pengen memiliki WA yang lebih kuat, maka satu hal yang perlu diperhatikan adalah kita gunakan WA yang sudah panas. Apa itu WA yang sudah panas? WA yang sudah dipakai berkali-kali. Mungkin hitungan sekian bulan, sekian tahun, dan sebagainya. Itu udah dipakai interaksi ya. Kalau WA baru gimana? Ya udah dilatih interaksi dulu sebulan minimal kayak gitu. Nah, itu kalau secara teknikal memang WA-nya panas. Itu secara teknikal. Tapi ada setelah strategisnya. Yang kedua adalah kita perlu kenal dengan customer kita. Artinya bukan hanya bukan hanya kita jualan ke orang random, tapi kita juga benar-benar kenal siapa sih customer kita, siapa sih orang yang akan membeli produk kita atau orang yang kita tawari. Semakin kita kenal dengan customer kita dan customer kita kenal dengan kita, maka akan semakin mudah juga yang namanya terjadi engagement. Nah, ketika engagement terjadi, ingat ya, syarat kalau kita pengen broadcastnya aman adalah terjadi engagement. Syarat terjadi engagement apa tadi? Saling kenal. Nah, ketika engagement terjadi, maka biasanya WA akan cenderung lebih mudah untuk WA akan cenderung lebih mudah untuk bisa mengenali bahwasanya itu bukan broadcast tapi itu chattingan biasa. Oke? Nah, setelah membangun engagement, selanjutnya penawaran yang diberikan itu jangan penawaran yang sifatnya hard selling, jualan. Enggak. Karena kalau sifatnya hard selling atau jualan, maka itu bentuk penawaran yang enggak sustainable. Pertama, orang enggak suka, Anda berpotensi diblok oleh mereka, dan ketika diblok berkali-kali, ya udah Anda akan direport oleh official WhatsApp-nya. Maka buatlah penawarannya itu yang pertama interaktif, yang kedua storytelling, bercerita. Nah, ketika penawaran Anda storytelling, interaktif, bercerita seperti itu, maka orang akan nyaman. Ketika orang akan nyaman, dia akan sukarela untuk menerima penawaran dari Anda. Nah, dari situlah maka Anda mulai klasifikasikan. Orang yang menerima penawaran Anda klasifikasikan menjadi orang yang hot market, yang bisa Anda follow up kembali, Anda broadcast lagi dengan penawaran yang lebih spesifik. Tapi orang yang dia itu nggak menerima atau nggak welcome dengan penawaran Anda, hapus dari daftar podcast. Dan jangan berikan penawaran spesifik karena akan berbahaya buat WA-nya Anda. Nah, dari situlah Anda mulai memberikan penawaran lebih spesifik ke orang-orang yang potensial memang. Bolehkah menggunakan broadcast? Boleh. Berikan penawaran spesifik. Nah, dari situ, dari penawaran spesifik, difilter lagi. Mana orang yang benar-benar interest dengan penawaran Anda, mana orang yang kurang interest. Orang yang benar-benar interest, ya udah, Anda benar-benar follow up untuk penjualan atau payment. Tapi kalau belum interest, ingat, jangan broadcast lagi. Tapi Anda chatting, Anda chat, Anda ngobrol. Oke? Nah, ketika Anda chat, Anda ngobrol. Oke? Yang terjadi, orang akan mulai aware. Oh, ternyata yang dijual ini manfaatnya buat ini. Nah, baru nanti Anda masukkan lagi ke proses selanjutnya, yaitu proses follow up. Nah, kalau follow up itu Anda mau pakai broadcast, mau enggak, ya dipersilahkan. Karena apa?
Karena kembali lagi, yang paling penting kalau kita pengen WA kita aman dari benar itu adalah kita ngerti yang namanya segmentasi pasar. Kita ngerti yang namanya itu mengkelompokkan pasar, mengkelompokkan customer kayak gitu. Ketika kita ngerti mengelompokkan pasar, kita ngerti mengkelompokkan customer, maka akan lebih mudah juga buat kita untuk membuat mereka nyaman. Ketika membuat mereka nyaman, maka kita mau blasting berkali-kali pun mereka juga nggak akan report kita. Kenapa sih kok kita kadang kena ban, kita kena blokir? Ya karena apa? Customer nggak nyaman, orang report kita, dan gara-gara orang report kita itulah akhirnya WA kita juga akan ditangguhkan. Nah, Mas, lalu bagaimana Mas kalau memang udah terlanjur ditangguhkan, memang udah benar-benar terlanjur diblokir? Nah, solusinya ya Anda bisa menggunakan apa? Anda bisa perbaiki dengan cara Anda mengajukan banding. Banding ke official WhatsApp-nya, Anda sampaikan kendalanya, dan ketika diterima ya berarti mungkin 2 kali 24 jam udah balik. Tapi kalau nggak diterima, ya nggak bisa balik. Anda perlu ganti nomor HP. Nah, itu. Jadi yang perlu diperhatikan kalau kita mau menggunakan WA blasting, itu yang pertama nomornya panas. Yang kedua kita udah saling kenal, ya kan? Yang ketiga kita benar-benar segmentasikan, nggak bisa asal tembak. Dan yang keempat kita benar-benar menggunakan cara yang soft selling, storytelling, interaktif dan sebagainya. Ya teman-teman, jadi mulailah memetakan itu. Jadi nggak usah agresif-agresif banget, bermain pelan, bermain cantik, tapi disitulah justru Anda akan lebih mudah mendapatkan engagement dari customer, kepuasan customer dan sebagainya. Ya teman-teman, jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe video ini jika bermanfaat. Dan Anda juga boleh usul konten yang lainnya di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.